warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal, dan ini ada soal kiriman dari sahabat Excellent yang telah mengirimkannya melalui via WA. Kita baca dulu soalnya. Dua buah benda A dan B, masanya masing-masing adalah 4 kg dan 1 kg, disusun seperti gambar. Nah, ini perhatikan gambarnya. Ini ada dua buah benda, yaitu benda A dan benda B, dihubungkan dengan tali ya. Di sini diletakkan sebuah katrol. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon, berapakah besar percepatan dan gaya tegangan tali pada sistem ini? Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini kan gaya geseknya tidak diketahui ya. Jadi ini kita tahu bahwa lantainya yang di sini ini dalam keadaan licin. Nah, kalau lantainya licin itu kan artinya tidak ada gaya gesek yang bekerja di situ ya. Artinya gaya geseknya akan sama dengan 0. Nah, berbeda halnya nanti kalau ketika kita menjawab soalnya seperti ini tetapi lantainya itu dalam keadaan kasar. Kalau kasar berarti nanti ada gaya geseknya. Oke, kita jawab dulu ya untuk soal yang ini. Kita buat dulu yang diketahui. Ada massa benda yang pertama, yaitu massa benda untuk benda A yaitu 4 kg. Kemudian massa untuk benda B yaitu 1 kg. Kemudian percepatan gravitasinya juga diketahui ya, 10 meter per sekon kuadrat. Oke, kita akan hitung pertama, yaitu adalah besarnya percepatan atau nilai A-nya. Kita gunakan hukum Newton yang kedua ya. Kita gunakan hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F akan sama dengan M yang dikalikan dengan A. Nah, ini arah gerak bendanya dia ke bawah ya. Arah gerak bendanya ini dia geraknya ke bawah. Oke. Nah, setelah kita tuliskan rumus atau hukum Newton yang kedua bahwa sigma F sama dengan M kali A. Nah, ini katanya kan sigma F. Jadi kita jumlahkan gaya yang bekerja pada sistem ini. Jadi kita perlu gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Nah, perhatikan karena di sini ada benda A dan benda B. Ingat, sesuatu yang memiliki massa pasti memiliki gaya berat. Jadi kita lukis dulu nih gaya beratnya. Kita gambarkan dulu gaya berat untuk benda B, yaitu WB ya. Ingat, WB atau gaya berat itu bisa kita hitung atau nilainya akan sama dengan massa benda B yang dikalikan dengan gravitasinya. Jadi kita bisa langsung hitung dulu gaya berat untuk benda B ya, atau WB-nya sama juga dengan, karena massa benda B tadi adalah 1 kg, jadi gravitasinya 10, jadi 1 kali 10 adalah 10 Newton. Jadi besarnya gaya berat yang bekerja pada benda B ini adalah sebesar 10 Newton. Nah, kemudian di sini ada benda A ya. Jadi kita gambarkan lagi gaya berat untuk benda A, karena benda A ini juga memiliki massa 4 kg. Pasti dia juga memiliki yang namanya gaya berat. WA sama juga dengan, ini MA ya, MA yang dikalikan dengan G. Nah, MA bukan MB ya, MA yang dikalikan dengan G. Nah, kita masukkan nilainya. MA-nya atau massa benda A-nya adalah 4 kg dan gravitasinya atau gaya gravitasinya adalah 10. Jadi gaya berat yang bekerja pada benda A ini adalah sebesar 40 Newton. Nah, kemudian selain gaya berat juga ada yang kita sebut sebagai gaya normal. Jadi di benda A ini bekerja gaya normal karena bendanya itu dia menempel pada lantai, mengakibatkan benda ini akan mengalami gaya tekan terhadap lantainya yang arahnya tegak lurus terhadap lantai, dan arahnya atau arah gayanya ini dia berlawanan arah dengan gaya berat di benda A ini. Jadi kalau gaya berat di A ini arahnya ke bawah ya, searah gaya gravitasi, maka gaya normal itu arahnya ke atas. Ingat, gaya normal itu gaya berat itu dia selalu searah dengan gaya gravitasi, dan gaya normal yang kita simbolkan dengan N ya. Nah, itu arahnya selalu berlawanan dengan arah gaya berat benda tersebut ya. Nah, kemudian selain gaya berat dan gaya normal, karena ini dihubungkan dengan sebuah tali yang dikaitkan pada sebuah katrol, maka ada juga gaya lain yang bekerja di sini, yaitu gaya tegangan tali. Nah, kita lihat dulu di benda B. Di benda B ini dia dihubungkan dengan tali, artinya ada gaya tegangan tali ya yang bekerja di sini. Jadi gaya tegangan tali itu arahnya berlawanan dengan arah gaya beratnya. Jadi kalau di sini benda B gaya berat arahnya ke bawah, maka tegangan talinya arahnya ke atas. Nah, seperti ini. Jadi ini ada gaya tegangan tali yang bekerja di sini yang kita simbolkan dengan T. Oke. Kemudian di sini juga ada, karena di benda A ini juga dihubungkan tali, juga ada gaya tegangan tali yang bekerja di sini dan arahnya berlawanan dengan arah gaya tegangan tali yang di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi arahnya ke bawah karena
tegangan tali yang di sini arahnya dia ke atas gitu ya. Jadi pada sistem katrol ini itu merupakan jadi soal yang berhubungan dengan ada massa gitu ya, dihubungkan dengan katrol. Ini merupakan penerapan dari hukum Newton yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, yang ketiga itu terlihat di gaya tegangan talinya. Ini terjadi gaya aksi dan gaya reaksi. Jadi satu gaya tegangan tali ini dia narik ke atas, yang satunya narik ke bawah gitu ya. Jadi arahnya berlawanan. Oke. Nah, kemudian kita jumlahkanlah gaya-gaya karena di sini sigma F artinya menjumlahkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Nah, untuk menentukan jumlah gaya yang bekerja pada sistem ini, kan kita mau cari nilai A tadi ya. Jadi kalian cukup jumlahkan gaya yang bekerja searah gerak bendanya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan ini kursornya, perhatikan jadi arah gerak bendanya dia ke bawah. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi kalian cukup perhatikan gaya yang bekerja searah gerak bendanya. Jadi gaya normal dan gaya berat untuk A ini itu kalian abaikan saja ya, kalian abaikan saja karena gaya berat dan gaya berat artinya gaya berat untuk benda A dan gaya normalnya ini. Nah, itu kita gunakan kalau seandainya nanti ada gaya gesek gitu ya, ada gaya gesek yang diketahui, maka ini nanti bisa kita hitung atau untuk menghitung gaya geseknya kita bisa gunakan gaya normal dan gaya beratnya di sini nanti. Tapi karena ini lantainya licin, jadi gaya normal dan gaya berat di benda A ini bisa kita abaikan. Jadi yang kita perhatikan adalah gaya yang searah gerak benda tapi yang bekerja searah sumbu X saja. Siapa yang searah sumbu X? Karena N dan W ini kan bekerjanya searah sumbu Y gitu ya. Siapa? Nah, di sini perhatikan saja, pokoknya searah gerak bendanya. Nah, jadi kalau kita kalian perhatikan kursornya, nah kena ya, ini ada gaya tegangan tali, kemudian gaya tegangan tali lagi, dan ada gaya berat yang bekerja. Jadi kita tuliskan. Nah, jadi akan seperti ini. T yang di sini. Kenapa T di sini bisa positif? Karena arah T di sini dia searah gerak benda. Jadi kan gerak bendanya kan ke bawah tadi ya. Karena dia searah gerak benda, maka T-nya bernilai positif. Dan T yang di sini bernilai negatif. Kenapa? Karena arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Karena arah gerak bendanya tadi ke bawah, sedangkan gaya tegangan tali atau T di sini gayanya arahnya ke atas kan. Jadi dia menjadi negatif di sini. Kemudian kita tambahkan dengan WB. Jadi gaya yang bekerja searah sumbu X atau yang searah gerak benda itu adalah gaya tegangan tali yang di sini, kemudian gaya tegangan tali yang di sini lagi, kemudian gaya beratnya. Nah, kenapa gaya berat positif? Karena lihat arah gaya berat itu searah dengan gerak bendanya, ya, searah dengan gerak bendanya. Nah, seperti ini. Nah, arahkan ke bawah ya, arah bendanya. Makanya WB-nya jadi positif. Nah, di sini karena dia dihubungkan oleh dua benda, maka benda ini kita anggap jadi satu. Karena ini kan adalah satu sistem gitu ya. Jadi kita anggap jadi satu, makanya di sini untuk M-nya, atau kalian boleh tambahkan di sigma M, ya, sigma M. Dia akan menjadi massa benda A atau massa benda A kita tambahkan dengan massa benda B. Kemudian kita kalikan dengan percepatannya. Sebenarnya kalian bisa langsung gunakan rumusnya, tetapi alangkah baiknya gitu ya, kita mengerjakannya berdasarkan konsep hukum Newton itu sendiri. Karena beda soal, nanti beda rumusnya lagi. Jadi kalian akan bingung. Tapi kalau kalian paham konsepnya gitu ya, sigma F itu gaya mana saja harus kita masukkan. Jadi ketika ada gaya gesek yang bekerja sini gampang, kita paham. Oke. Sekarang T di sini ini kan udah saling menghilangkan gitu ya. Jadi ini kan bisa kita coret. Jadi dia akan habis. Maka kita dapatkan WB sama dengan MA ditambah MB dikalikan dengan A. Kita masukkan MB-nya tadi kan sudah kita cari, yaitu 10 Newton sama dengan MA-nya tadi adalah 4 kg. Kita tambahkan dengan 1 kg, kita kalikan dengan A. Terus 10 sama dengan 4 tambah 1 adalah 5, kali A adalah 5A, atau 5A sama dengan 10. Atau A saja akan sama dengan 10 yang dibagi 5 akan sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi besarnya percepatan yang bekerja pada sistem ini adalah sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Nah, sebenarnya untuk kasus yang seperti ini ya, kalau seandainya lantainya dalam keadaan licin, kalian juga boleh langsung gunakan rumus. Jadi rumusnya itu untuk menghitung besarnya percepatan pada sistem katrol ini ya, ada dua benda yang dihubungkan dengan tali, kemudian letakkan katrol di sini. Kalau lantainya dalam keadaan licin, boleh langsung gunakan rumusnya bahwa A itu atau percepatan itu akan sama dengan WB atau gaya
gaya berat ya, gaya berat yang bekerja di benda B kita bagi dengan massa benda A yang ditambahkan dengan massa benda B. Nah, kalian boleh gunakan rumus ini langsung juga boleh, tapi alangkah baiknya kita uraikan berdasarkan hukum Newton ini ya, jadi kita lebih paham. Nah, ini kenapa rumusnya bisa jadi seperti ini, hasilnya akan sama. Oke. Berikutnya, kita sudah dapatkan nilai percepatannya. Kita akan hitung besarnya gaya tegangan talinya. Oke. Nah, ini ada soalnya tadi ya. Kita buat lagi yang diketahui tadi ada MA, MB, dan G. Kita gambarkan dulu atau kita tulis dulu rumus atau bunyi hukum Newton yang kedua. Jadi untuk menghitung besarnya tegangan tali yang bekerja pada sistem ini kita masih menggunakan hukum Newton yang kedua. Tadi kita sudah gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini ya. Nah, ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Oke, sekarang perhatikan perbedaannya. Kalau kalian ingin menentukan besarnya percepatan tali, jadi kalian tidak bisa menggabungkan ini jadi satu seperti kita menentukan nilai A tadi, ya kan? Tetapi untuk menghitung besarnya gaya tegangan tali, kalian harus ceknya itu satu persatu. Artinya boleh pilih, boleh ditinjau terhadap, boleh meninjaunya terhadap benda B atau berdasarkan benda A, boleh. Dia hasilnya akan sama saja. Nah, di sini kita akan bahas kedua-duanya. Misalkan saya ingin memilih meninjaunya terhadap benda B gitu ya. Tegangan tali tapi terhadap benda B. Oke, coba kita lingkari. Nah, ini kan benda B. Nah, kelihatan ya yang di dalam lingkaran itu gaya-gaya apa saja yang bekerja di benda B itu, yaitu ada gaya tegangan tali dan ada gaya berat. Jadi kita masukkan. Nah, ingat karena arah geraknya tadi ke bawah, maka yang searah gerak benda dia akan bertanda positif. WB ini dia akan bernilai positif. Ya, kenapa positif? Karena dia searah gerak benda, dan T yang di sini dia akan bertanda negatif karena dia berlawanan dengan arah gerak bendanya, karena dia arahnya ke atas ya, gerak bendanya ke bawah. Nah, massa yang kita gunakan di sini adalah massa untuk benda B-nya, maka MB kita kalikan dengan A. Kita masukkan nilainya. WB, nah jadi gaya berat di benda B tadi adalah 10 Newton, kita masukkan, kita kurangkan dengan T sama dengan NB adalah massa benda B, itu adalah 1 kg, dan A itu adalah percepatan yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu sebesar 2. Jadi kita dapatkan 10 dikurang T sama dengan 1 kali 2 adalah 2. Nah, ini kalian tinggal pindah ruas saja. Kita tulis dulu ya, ini ada 10, ini 2, kita pindah ruaskan menjadi negatif 2 sama dengan T-nya pindah ruas. Jadi positif T, 10 dikurang 2 hasilnya adalah 8 sama dengan T. Maka kita dapatkan T-nya sama dengan 8 Newton. Jadi besarnya gaya tegangan tali yang bekerja di sini itu adalah sebesar 8 Newton. Nah, bagaimana kalau seandainya saya memilihnya terhadap benda A? Boleh, hasilnya pasti akan sama. Jadi kalian cukup cek salah satunya saja gitu ya. Nah, sekarang kita coba cek untuk yang benda A-nya. Oke, kita coba cek untuk benda A. Kita gambarkan dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita melihatnya di benda A. Nah, berdasarkan benda A-nya. Nah, lihat gaya apa saja yang bekerja pada benda A tapi yang searah gerak bendanya. Nah, jadi gaya N dan gaya WA tadi boleh kalian abaikan ya, karena yang kita lihat adalah gaya yang bekerja searah gerak bendanya atau searah sumbu X-nya siapa saja, yaitu hanya gaya tegangan tali saja, ya kan? Sedangkan gaya normal dan gaya berat ini dia bekerjanya searah sumbu Y. Kita maksudnya gaya yang kita ambil itu adalah gaya yang searah sumbu X atau yang searah gerak bendanya. Oke, jadi kelihatan ya gaya yang bekerja di benda A ini hanya gaya tegangan tali saja dan arahnya searah gerak benda. Oke, searah ya, karena arah gerak bendanya ke bawah, jadi T yang di sini arahnya searah dengan gerak benda. Makanya positif T sama dengan massa yang kita gunakan adalah massa di benda A-nya. Kita kalikan dengan A. Maka T akan sama dengan MA-nya tadi adalah 4 ya, massa benda di A adalah 4, percepatannya tadi adalah 2, maka 4 kali 2 itu hasilnya adalah 8 Newton. Nah, bagaimana sahabat excellent? Gampang ya. Jadi untuk menghitung besarnya gaya tegangan tali pada sistem ini, kalian boleh pilih salah satu, mau terhadap benda A atau terhadap benda B. Hasilnya pasti akan sama. Nah, bagaimana sahabat excellent? Semoga membantu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.